3 alasan Jordi Amat tak perlu dihujat karena bermain di Liga Indonesia. Saham, cuma 1%. Erick Thohir klaim PSSI tak punya kuasa untuk gelar Piala Indonesia. Ribuan personel amankan pertandingan Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat. Timnas Indonesia gagal di ronde keempat. Apakah Kluivert bakal dipecat? Erick Thohir mengatakan ojo ke susu. Akui punya darah Indonesia. Pemain keturunan 17 miliar ingin bersanding dengan Jay Itzes. Pelatih Oxford United buka peluang pinjamkan Marcelino Ferdinand musim depan. Ini alasannya. Pelatih Oxford United buka peluang pinjamkan Marcelino Ferdinand musim depan. Ini alasannya. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengakui bahwa untuk posisi Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni memang berbeda di tim. Untuk Marcelino saat ini pemain tersebut dinilai masih sangat muda. Untuk itu, ia memang dinilai masih kurang menit bermain secara konsisten. Pasalnya, gelandang timnas Indonesia ini masih lebih banyak bermain dengan tim junior Oxford United dibandingkan dengan tim utama. Marcelino dan Ole mungkin ada di tahap yang berbeda dalam karier mereka, ujar Gary Rowett. Marcelino masih muda, jadi dia masih berusaha memperbanyak waktu bermain. Ucapnya, ia memang tak berbicara secara gamblang dan akan langsung meminjamkan Marcelino Ferdinand ke klub lain musim depan. Kami memberinya menit jelang akhir musim di pertandingan melawan Swansea dan dalam laga Piala FA sebelumnya kontra Exeter, kata Rowett. Di pramusim kali ini, dia harus coba mengambil langkah berikutnya dalam tim, tegasnya. Saya pikir musim depan, dia, Marcelino, perlu bermain lebih banyak, entah di Oxford United atau apakah itu lewat opsi pinjaman. Jelasnya, mantan pemain Leicester City tersebut mengaku ingin melihat Marcelino Ferdinand berkembang lebih baik. Anda tahu, kami akan memperlakukan dia sama seperti semua pemain lain. Tapi dia pemain muda berbakat dan kami tahu betapa pentingnya dia buat tim nasional Indonesia, tutur Rowett. Jadi, kami ingin memberinya kesempatan terbaik untuk berkembang, ujarnya. Tiga alasan Jordi Amat tak perlu dihujat karena bermain di Liga Indonesia. Bergabungnya Jordi Amat menuju klub Liga Indonesia, Persija Jakarta tak semestinya mendapatkan hujatan dari netizen. Sebab ada beberapa alasan yang membuat ini sebagai langkah yang tepat. Bagi Jordi Amat, bergabung bersama Macan Kemayoran merupakan langkah terbaik untuk karirnya. Ada beberapa alasan mengapa keputusan ini sudah patut dinilai tepat bagi pemain kelahiran Spanyol tersebut. Berikut suara.com sajikan ulasannya. 1. Usianya sudah senja. Sebagai informasi, saat ini usia Jordi Amat telah mencapai 33 tahun. Dengan kata lain, pemain keturunan Spanyol Indonesia itu telah memasuki masa-masa senja dalam karirnya sebagai pesepak bola. Di usia semacam ini, keputusan untuk melanjutkan karier di Indonesia merupakan langkah yang realistis. Pasalnya, Jordi akan kesulitan bersaing dengan pemain yang lebih muda jika berkarier di luar negeri. Langkah semacam ini sudah semestinya diambil oleh Jordi. Karena ada beberapa alasan lain yang membuat keputusan tersebut dapat dipahami publik. 2 yaitu bisa jadi mentor. Dengan bergabungnya Jordi Amat menuju Persija Jakarta, maka dia bisa menjadi mentor bagi para pemain muda di Macan Kemayoran yang membutuhkan pengalaman dan bimbingannya sebagai senior. Di Persija Jakarta, saat ini ada beberapa pemain di posisi bek tengah yang bisa belajar banyak dari Jordi Amat. Salah satunya tentu Rizky Ridho yang saat ini menjadi andalan di pertahanan timnas Indonesia. Ridho bisa menimba banyak ilmu dari Jordi. Ini bisa menjadi bekal berharga apabila Kapten Persija Jakarta itu ingin melanjutkan karirnya di luar negeri. No 3 yaitu tambah kemeriahan Liga 1. Hadirnya Jordi Amat bersama Persija Jakarta juga bisa meningkatkan kemeriahan kompetisi Liga 1 pada musim depan. Sebab, bagaimanapun juga, dia adalah pemain berkualitas yang pernah jadi andalan timnas Indonesia. Jordi Amat tentu bisa menarik lebih banyak pihak untuk menyaksikan pertandingan Persija Jakarta.
Ini dapat meningkatkan nilai komersial dari klub maupun kompetisi hingga terjualnya tiket pertandingan. Sebab ada banyak orang yang bakal berbondong-bondong untuk menyaksikan laga Persija karena ingin menyaksikan duet antara Jordi Amat dengan Rizky Ridho pada musim 2025/2026 mendatang. Itulah 3 alasan mengapa kehadiran Jordi Amat ke Liga Indonesia tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Alih-alih menghujat, keputusan Jordi Amat bergabung dengan Persija Jakarta sepatutnya dilihat sebagai langkah profesional yang logis dan strategis. Di usia yang tidak lagi muda, ia tetap bisa memberikan kontribusi besar di dalam maupun luar lapangan. Persija Jakarta mendapatkan sosok pemimpin berpengalaman, Liga 1 makin semarak, dan sepak bola Indonesia secara umum bisa mengambil manfaat dari keberadaan Jordi Amat di tanah air. Saham. Cuma 1% Erick Thohir klaim PSSI tak punya kuasa untuk gelar Piala Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut buka suara mengenai desakan agar Piala Indonesia kembali digulirkan setelah ada perselisihan dengan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) perihal kompetisi ASEAN Club Championship. Piala Indonesia yang mempertemukan klub dari berbagai kasta itu terakhir kali diselenggarakan pada musim 2018-2019 dengan PSM Makassar sebagai juara. Erick Thohir menyerahkan sepenuhnya soal Piala Indonesia kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan klub. Ia mengatakan bahwa PSSI tidak memiliki wewenang penuh karena hanya memiliki saham 1% di PT LIB. Piala Indonesia baru digelar sebanyak 7 edisi. Edisi pertama berlangsung pada 2005 dengan menghasilkan Arema sebagai juara. Dan setelah itu hanya digelar pada 2006, 2007, 2008, sampai 2009, 2010, 2012, dan terakhir 2018 sampai 2019. Sekilas tidak ada masalah apabila PT LIB tidak menggelar Piala Indonesia. Namun, polemik muncul setelah AFF menolak peringkat 3 dan 4 Liga 1 untuk tampil di ajang ASEAN Club Championship. Ribuan personel amankan pertandingan Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat. Menjelang turnamen pramusim ini, Polda Jabar menggelar apel operasi Garuda Lodaya 2025 di lapangan tembak SJH. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Selain itu, sebanyak 2,632 personel gabungan bakal mengamankan jalannya pertandingan turnamen pramusim yang bakal diikuti 6 klub ini. Ribuan personel tersebut terdiri dari Polda Jabar, Polresta Bandung, Polres Cimahi, termasuk TNI, Satpol PP, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lebih lanjut, Rudi menuturkan, ribuan personel tersebut diterjunkan untuk memastikan penyelenggaraan turnamen pramusim ini berjalan lancar tanpa hambatan. Apalagi jumlah peserta turnamen pramusim kali ini berbeda dengan musim sebelumnya, yakni akan diikuti sebanyak 6 klub dan 2, diantaranya berasal dari luar negeri. Sebelum menggelar turnamen pramusim Piala Presiden 2025, Jalak Harupat pernah sukses digunakan sebagai venue Piala Presiden musim sebelumnya dan tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Berkaca dari kejuaraan kelas dunia yang pernah digelar di Stadion Sijalak Harupat, Rudi optimistis kali ini Piala Presiden juga bakal berjalan aman dan lancar. Pertandingan pembuka turnamen Piala Presiden 2025 akan digelar di 2 tempat, yakni di Stadion Sijalak Harupat dan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Pertandingan perdana Piala Presiden 2025 akan mempertemukan Persib dengan Port FC di Stadion Sijalak Harupat kick-off pukul 3:30 sore. Timnas Indonesia gagal di ronde keempat. Apakah Kluivert bakal dipecat? Erick Thohir mengatakan ojo ke susu. Ojo ke susu. Timnas Indonesia diharapkan untuk bisa meraih hasil maksimal di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2025. Harapan ini tentu yang diinginkan oleh publik Indonesia, tak terkecuali Ketum PSSI Erick Thohir.
Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert harus tampil all out meski bukan sebagai tim tuan rumah. Ketum PSSI itu pun buka suara perihal andai Kluivert gagal bersama timnas Indonesia di ronde keempat. Erick menekankan pentingnya kesabaran dalam membangun sepak bola nasional. Ia mengajak publik untuk tidak buru-buru menghakimi. Dia menegaskan, membangun sepak bola nasional butuh kesabaran, seperti halnya ketika PSSI memberikan kesempatan selama 5 tahun untuk pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong. Erick pun kembali menegaskan bahwa masih ada beberapa jalur agar timnas Indonesia dapat tampil di Piala Dunia 2026. Babak menuju Piala Dunia itu ada putaran keempat, putaran kelima, dan play-off seterusnya. Kita pernah menjalani hal yang sama ketika kita mencoba lolos ke Olimpiade. Ketika kita play-off melawan Guinea waktu itu, main di Prancis. Yang penting, kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum berjuang. Untuk itu, persiapannya harus baik, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Mace Hilgers pastikan nasibnya di FC20 usai sepi peminat. Mace Hilgers dipastikan tetap bertahan di FC20 setelah tak kunjung diminati klub lain di bursa transfer musim panas 2025. Bek tengah berusia 23 tahun itu akhirnya kembali menjalani latihan pramusim bersama skuad utama Twente mulai Kamis 3 Juli 2025. Kabar kembalinya Hilgers ke tempat latihan disampaikan oleh media lokal Twente Insight pada Selasa 1 Juli 2025. Sementara itu, skuad FC Twente sendiri sudah memulai persiapan pramusim sejak 23 Juni lalu dengan sejumlah laga uji coba. Hilgers dan Saiful Tayev sebelumnya diberikan waktu tambahan libur dan dijadwalkan baru bergabung dengan tim pada 3 Juli. Karena itu, keduanya tidak ikut serta dalam laga uji coba menghadapi klub Skotlandia, Motherwell FC pada Selasa 1 Juli 2025. Hilgers sempat dikabarkan akan hengkang dari klub yang telah ia bela sejak 2011 itu setelah berakhirnya musim 2024/2025. Ia sebelumnya menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru setelah lebih dari 1 dekade bersama klub asal Enschede itu. Sayangnya, hingga saat ini belum ada satupun klub yang mengajukan tawaran resmi untuk memboyongnya dari FC Twente. Meski begitu, Twente sudah bersiap dengan pengganti potensial di lini belakang, yakni bek asal Israel, Stav Lemkin. Lemkin disiapkan manajemen klub jika sewaktu-waktu Hilgers benar-benar memutuskan hengkang di tengah musim. Performa Hilgers musim lalu sebenarnya masih cukup konsisten sebagai andalan utama di lini belakang. Namun dibanding musim 2023/2024, kontribusinya dianggap menurun sehingga mempengaruhi minat klub lain. Saat ini, Hilgers tetap menjadi bagian penting dalam persiapan awal musim FC Twente dan siap bersaing kembali di Eredivisie. Situasi ini membuat masa depannya untuk sementara aman, meskipun peluang pindah tetap terbuka jika ada tawaran masuk. Bagi Hilgers, bertahan di Twente menjadi opsi realistis sambil menanti kesempatan baru di masa mendatang. Kepastian ini sekaligus meredam spekulasi soal kepindahannya ke luar Belanda atau ke Liga Indonesia. Akui punya darah Indonesia, pemain keturunan 17 miliar ingin bersanding dengan Jay Itzes. Tommy Santiago mengakui dirinya punya darah Indonesia karena menyematkan bendera merah putih di profil Instagram pribadinya. Meski begitu, pemain yang berposisi sebagai bek ini juga menyematkan bendera Belanda serta Curaçao. Artinya, hal tersebut membuat Tommy Santiago bisa membela satu di antara 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Curaçao. Namun, bek 25 tahun tersebut memang belum mendapatkan panggilan dari 3 negara itu. Tercatat, ia hanya pernah bermain di timnas kelompok umur Belanda sebanyak 14 caps. Tommy Santiago adalah pemain belakang yang memiliki darah Belanda dan Curaçao. Lahir di Utrecht pada 3 Januari 2000, sehingga kini berusia 25 tahun. Mengenai perjalanan kariernya, Santiago memulai langkah di dunia sepak bola profesional lewat Akademi Ajax dan FC Utrecht hingga akhirnya debut di level profesional pada musim 2019-2020.
Selama beberapa musim, ia menjadi pilar penting di tim utama FC Utrecht hingga musim 2020-23. Namun, pada bursa transfer musim panas 2023, ia dilepas secara gratis ke Willem II. Di Willem II, Tommy Santiago tampil konsisten selama 2 musim dengan catatan 64 pertandingan dan berhasil menyumbang 4 gol di berbagai kompetisi. Performa impresif tersebut membuat klub Belgia KV Mechelen merekrutnya pada musim panas 2025 ini juga dengan status bebas transfer. Keputusan KV Mechelen mendatangkannya bukan tanpa alasan. Tommy Santiago tercatat sebagai salah satu dari 15 bek terbaik di 7 liga elit Eropa dalam urusan memenangi duel. Menurut data yang dibagikan oleh akun @data_mb, Santiago menempati peringkat ke-13 dari daftar 15 bek dengan jumlah duel terbanyak yang dimenangkan di 7 liga top Eropa. Pada musim 2024-2025, ia sukses memenangi 151 duel, hanya terpaut 28 duel dari Jay Itzes, kapten timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga. Dengan keunggulannya dalam duel-duel penting tersebut, Tommy Santiago berpotensi menjadi tambahan kekuatan, berarti bagi timnas Indonesia di ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Statistik Ramadan Sananta yang baru gabung klub di Liga Malaysia dan sempat tolak Persija. Ramadan Sananta, striker muda timnas Indonesia yang sempat menjadi incaran sejumlah klub besar tanah air, resmi memilih melanjutkan karier di luar negeri. Ia bergabung dengan klub asal Brunei Darussalam di PMM FC yang berkompetisi di Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Pengumuman resmi transfer Sananta disampaikan oleh akun media sosial dan situs resmi DPMM FC pada Kamis, 3 Juli 2025. Striker berusia 22 tahun itu telah mengoleksi 27 gol, 90 pertandingan profesionalnya di berbagai klub Indonesia. Catatan tersebut membuktikan bahwa Sananta bukanlah penyerang biasa, melainkan pemain muda bertalenta yang layak diperhitungkan di level Asia Tenggara. Bersama Persis Solo, klub terakhirnya sebelum hijrah ke Malaysia, Sananta tampil sebanyak 30 kali dan mencetak 5 gol. Ia juga menjadi bagian penting dari skuad PSM Makassar yang berhasil menjuarai Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Ketajamannya di kotak penalti lawan membuat Sananta menjadi andalan di berbagai level kompetisi. Statistiknya di timnas Indonesia juga tak kalah impresif. Dalam 13 penampilan, Sananta berhasil mencetak 5 gol. Ini membuka peluang besar baginya untuk bersinar di level regional dan sekaligus meningkatkan daya saingnya dalam perebutan tempat utama di timnas Indonesia. Jika mampu menjaga konsistensi dan mencetak banyak gol di Liga Malaysia, Sananta berpeluang menjadi pemain Indonesia tersukses di kompetisi tersebut. Apakah ia mampu mengulang atau bahkan melampaui suksesnya di Liga 1 Indonesia? Semua mata akan tertuju padanya saat kompetisi Liga Super Malaysia musim baru dimulai. Kenapa LIB larang PSBS Biak bermarkas di Bandung? PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi Liga 1 melarang PSBS Biak bermarkas di Bandung. Mereka menyarankan supaya memilih kandang di luar Jawa Barat. Sebelumnya, ramai diberitakan PSBS Biak akan memakai mes bekas Persib di Sidolik, Bandung. Sementara untuk venue pertandingan rencananya menggunakan Stadion Sijalak Harupat. Sampai dengan saat ini, tim berjuluk Badai Pasifik tersebut tidak pernah tampil di Biak saat laga kandang dan memilih tampil di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, dan Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua. Ferry menyarankan kepada PSBS Biak untuk bermarkas di luar Bandung, tapi tak disertai alasan jelasannya. Manajemen Persib Bandung buka suara mengenai PSBS Biak yang akan menggunakan Stadion Persib atau yang dikenal dengan sebutan Stadion Sidolik sebagai markas untuk musim 2025-2026. Seperti diketahui, Persib dalam beberapa musim menggunakan Stadion Persib sebagai mes sekaligus tempat latihan. Namun, untuk musim 2025-2026 PSBS Biak bakal menggunakan mes dan menjadi Stadion Persib sebagai tempat latihan guna tampil di kompetisi Liga 1.
VP Operations PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Andang Ruhiat, mengatakan manajemen Persib sudah fokus menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung untuk pusat kegiatan Persib. Persib juga saat ini sudah mulai menggunakan lapangan pendamping Stadion GBLA sebagai tempat latihan untuk persiapan menghadapi musim 2025/2026. Manajemen Persib tidak mempermasalahkan jika PSBS menggunakan Stadion Sidolik sebagai mes sekaligus berlatih untuk musim 2025/2026. Kata Frank van Kempen usai ditunjuk jadi pelatih Timnas U20 Indonesia. Frank van Kempen diumumkan sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan kabar itu melalui Instagramnya. Harapan dipilihnya Frank van Kempen ialah untuk membangun kekuatan Timnas U20 Indonesia agar siap ke jenjang berikutnya. Selain itu, pemilihan ex-pelatih tim U21 NAC Breda itu ialah strategi jangka panjang untuk kesinambungan antar kelompok usia. Kami butuh juru latih yang bukan hanya mumpuni secara taktik, tetapi juga memahami pentingnya transisi pemain dari kelompok usia U20 ke U23 dan senior. Frank van Kempen memiliki track record dalam hal ini, ujar Erick Thohir. Frank van Kempen mengaku senang dengan kontraknya sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan Anda, tulis Frank van Kempen. Saya dengan senang hati menandatangani kontrak saya. Kita akan membuatnya sukses. Frank van Kempen memang memiliki banyak pengalaman di dunia kepelatihan di level pembinaan pemain muda. Ia pernah menjabat sebagai asisten pelatih Timnas U17, U20, dan U23 Belanda. Frank van Kempen juga sempat menjadi instruktur pelatih untuk UEFA A, B, dan C sejak 2014 di KNVB. Pelatih 53 tahun itu juga pernah menjadi pelatih tim U19 dan U21 Sparta, U21 Helmond, VVV Venlo II, dan tim U12 Roda JC. Sebelum ditunjuk sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia, Frank van Kempen menjadi asisten pelatih Gerald Vandenburg di Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir, pastikan naturalisasi Mauro Zylstra difokuskan untuk Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir sebelumnya mengaku bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra ini sudah diberikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Dengan diprosesnya naturalisasi pemain berusia 20 tahun tersebut, muncul banyak pertanyaan. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia Senior telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaan yang muncul, apakah pemain FC Volendam tersebut dinaturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia yang telah lolos ke putaran keempat? Menurutnya, naturalisasi Mauro Zylstra ini difokuskan untuk Timnas U23 Indonesia yang juga memiliki banyak agenda pada tahun 2025. Timnas U23 Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2025, 2026 pada September mendatang, dan setelah itu ada SCA Games 2025 di Thailand pada November 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku bahwa Mauro Zylstra diprioritaskan buat Timnas U23. Akan tetapi, bukan tak mungkin dia juga bisa menjadi pelapis oleh Romeni di Timnas Indonesia Senior apabila memang dibutuhkan. Erick Thohir menilai bahwa posisi penyerang Timnas Indonesia memang masih lemah. Oleh karena itu, bukan tak menutup kemungkinan apabila dia dibutuhkan tim nantinya, Zylstra bisa ke tim senior. Erick menilai apabila memang nantinya Mauro Zylstra bisa beradaptasi dengan baik, dia pun memiliki peluang membela tim senior. Namun, dia menekankan bahwa saat ini memang sang pemain masih difokuskan untuk Timnas U23 Indonesia. Erick mengaku bahwa proses naturalisasi memang sudah sampai di Kemenpora. Proses ini nantinya akan dilanjutkan ke Kementerian Hukum, setelah itu diajukan ke Presiden RI. Apabila nanti mendapatkan persetujuan dari Presiden RI, akan dilanjutkan ke DPR RI dan diproses hingga bisa dilakukan pengambilan sumpah WNI.
Adu catatan gol Mauro Zijlstra versus Jens Raven, siapa lebih tajam? Pemain keturunan Bandung, Mauro Zijlstra dikabarkan akan menjadi naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Bagaimana catatan statistik gol Mauro Zijlstra? Apakah ia lebih tajam dengan striker muda Jens Raven? Kabar striker FC Volendam akan diproses naturalisasi sudah dikonfirmasi oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Proses Mauro Zijlstra ini merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro Zijlstra diharapkan bisa menjadi solusi dan menambah kedalaman skuad Garuda ke depannya. Penampilan apik tersebut mengantarkan Zijlstra ke FC Volendam, klub yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Belanda. Di klub ini, ia bergabung dengan tim U21 dan berhasil mencetak 17 gol serta memberikan 4 assist dalam 21 laga. Berkat performa impresifnya, pelatih FC Volendam akhirnya memberikan kesempatan baginya untuk bergabung ke skuad utama. Sejauh karier profesionalnya, melansir data dari Transfermarkt, striker 20 tahun ini sudah mengoleksi 47 gol dan 19 assist dari 74 pertandingan. Jumlah tersebut unggul jauh ketimbang Jens Raven yang kini menjadi andalan di Timnas Indonesia U23. Memang Jens Raven lebih muda 1 tahun ketimbang Mauro Zijlstra, tapi striker yang akan diproses naturalisasi bisa menunjukkan ketajamannya. Adapun Jens Raven sendiri, menurut data Transfermarkt, baru tampil 20 pertandingan dengan FC Dordrecht dengan catatan 6 gol. Walau demikian, Jens Raven sudah terbukti tajam di Timnas Indonesia kelompok umur dengan menciptakan 8 gol kala memperkuat U19 dan U20 di laga resmi. Pelatih Malaysia U23 tantang supporter Indonesia di Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 bakal berstatus sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Garuda Muda berada satu grup dengan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Berpotensi menghadapi teror dari pemain ke-12 Timnas Indonesia U23, Nafuzi Zain justru tidak menganggapnya masalah besar. Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan bahwa anak asuhnya fokus pada diri sendiri dan kini sedang membangun mental. Saya melihat pemain lebih fokus pada diri sendiri untuk mengembangkan mental, fisik, serta memiliki keyakinan tinggi untuk tampil nanti, kata Nafuzi Zain dikutip dari Harian Metro. Lebih lanjut, pelatih Malaysia U23 tersebut mengatakan bahwa tekanan tersebut malah bisa menjadi motivasi bagi anak asuhnya. Bermain di hadapan ribuan penggemar tuan rumah adalah salah satu pertandingan menarik, ujar Nafuzi Zain. Sebagai pemain, dengan suasana seperti itu, mereka akan menjadi lebih bersemangat dan tidak akan meruntuhkan persiapan kita, pungkasnya. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23 yang bernama Gerald van den Burg akan fokus untuk memenangkan setiap pertandingan. Terlepas dari siapa lawan kami harus fokus pada diri sendiri dan berusaha berkembang setiap hari, baik sebagai tim maupun sebagai individu, kata Gerald van den Burg. Kami bermain untuk Indonesia dan untuk rakyat, tegas juru formasi asal Belanda ini. Bagi kami, setiap turnamen dan setiap pertandingan itu penting dan tampil baik di latihan, bermain bagus, serta memenangkan pertandingan akan meningkatkan kepercayaan diri tim, ia menambahkan. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat seberapa baik kami dan setiap pemain harus bangga mengenakan seragam Indonesia. Tutupnya, makin on fire di Norwegia, kapan PSSI naturalisasi Samuel Silalahi? Samuel seperti dikutip dari catatan Transfermarkt, pada musim ini telah mencatatkan 7 pertandingan alias 165 menit. Di pertandingan terakhir pada 30 Juni 2025, Samuel Silalahi bermain selama 73 menit dan dimainkan menjadi winger kanan. Sayang pada laga itu, Strømsgodset kalah 0-2 dari Vålerenga. Meski kalah,
Penampilan Samuel Silalahi jadi sorotan. Salah satu media Norwegia, Netavisen, seperti dikutip suara.com, Kamis 3 Juli, akselerasi dari Samuel Silalahi hampir membuat Strømsgodset mendapatkan hadiah penalti. Tepat sebelum minum, Strømsgodset hampir mendapatkan hadiah penalti ketika Samuel Silalahi menembus pertahanan lawan. Dari tayang TV, itu seharusnya pelanggaran tapi wasit tidak memberikan hadiah penalti, ulas media Norwegia itu. Karier pemain keturunan Indonesia, Samuel Silalahi di Norwegia makin terang. Bukan tidak mungkin ia akan menjadi rekan setim Erling Haaland. Samuel Silalahi adalah salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang moncer di Norwegia. Terbaru, ia mendapatkan panggilan kedua membela tim U20 Norwegia. Samuel dipanggil ke tim U20 untuk mengikuti turnamen di Mesir. Tim U20 Norwegia berpartisipasi di turnamen yang akan diikuti oleh tuan rumah Mesir, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Turnamen ini akan berlangsung pada Juni 2025 dan menjadi persiapan untuk perhelatan Piala Dunia U20 di Chile. Sebelumnya, Samuel pada Maret 2025 juga dipanggil untuk membela tim U20 Norwegia. Ia menjalani debut bersama tim U20 Norwegia saat berhadapan dengan Uzbekistan U20.